Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan damai sejahtera Natal, kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada di ujung akhir tahun 2025 itu semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat setiap kami Bapa. Ketika kami menghadapi apapun tantangan dalam hidup kami, kasih Tuhan jauh lebih besar. Kami mengingat bagaimana Tuhan Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau bangkit buat kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melalui pesan Natal hari ini kami mau belajar bahwa kasih itu bukan menuntut tapi kasih itu selalu memberi. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, Merry Christmas ya. Nanti Happy New Year, semua masuk tahun baru dengan yang baru. Kalau kita lihat ya, ini sudah tinggal berapa hari kita sudah ganti tahun. Kita masuk tahun baru, semangat baru, hati baru ya. Mungkin saudara yang punya pakaian baru tapi tidak boleh yang namanya suami istri baru, tidak boleh ya. Semua boleh baru itu, lihat ya. Pak Monty sama Indah ini luar biasa ya. Kita percaya bahwa perjuangan tadi saya tanya membesarkan hati saya. Pak, bergumul membawa Indah bisa kenal Tuhan Yesus berapa tahun? Ternyata 17 tahun, hampir 16 tahun ya Pak. 16 tahun, aduh saya 15 tahun. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar ya. Saya percaya kalau Tuhan itu mau balik telapak tangan itu membawa seorang itu mengenal Kristus itu dengan saya ketemu Indah juga di retreat itu juga bukan direncanakan. Tanpa ya perencanaan, kebetulan kita ngobrol, tapi saya percaya selama retreat di Bali itu pasti lawatan Tuhan terjadi. Makanya kalau Victory ada retreat ikut mulai nabung sekarang, pesan sponsor dikit ya. Supaya Bu Lina enggak bingung, ayo ikut. Nah sudah dengar kesaksian di retreat, pasti ada lawatan Tuhan terjadi. Nah hari ini saya akan menyampaikan pesan bagaimana kasih itu memberi. Kasih itu memberinya tanpa syarat. Kita percaya bahwa pesan Natal hari ini kita itu menerima. Kita itu sudah menerima yang namanya kasih tanpa batas, tanpa syarat dari Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita cuma terima. Tapi kita ini untuk memberi, terima kasih ya. Untuk memberikan kita ini pelit, kita hitung-hitungan. Sementara Tuhan memberi kita kasih tiap hari itu enggak pernah hitungan. Enggak pernah lihat kesalahan saudara, enggak pernah lihat berapa kali engkau enggak setia, enggak pernah lihat pelanggaran kita. Tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya sampai hari ini. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang ketika tiap hari terima kasih kita enggak bisa menyalurkan kasih itu. Kalaupun bisa itu ada hitung-hitungan untung rugi. Apa sih untungnya mengasihi suami pelit, males. Aduh Bu Eli, kalau suaminya Bu Eli masih transfer berhasil lancar masih oke. Tapi ini sudah pelit-pelit, bukan pelit-pelitnya metitit-titit. Aduh Bu Eli, hitungannya jujur kalau itu jadi bahan kita untuk mengasihi berarti kita tidak menyadari kasih-Nya Kristus. Jujur orang benar hari-hari ini, saudara kalau tiap hari berdoa ketemu siapa? Tuhan. Katanya Tuhan itu kasih. Ya, baca firman isinya juga kasih. Berdoa ketemu Tuhan, baca firman ibadah ketemu Tuhan yang adalah kasih. Artinya tiap hari kita produksi kasih loh. Dalam hati kita ini pasti kelimpahan kasih. Coba sehari berdoa berapa kali? Apalagi kalau kita doa puasa. Iya, sehari berdoa berapa kali? Baca firman
belum lagi dengar khotbah, belum lagi ibadah, belum lagi pelayanan. Ada banyak hal yang tiap hari kalau kita mau berkata, jujur kita ini selalu kelimpahan kasih. Tapi berapa banyak orang benar kelimpahan kasih. Doanya Bu Eli, menyembah Tuhan, berdoa dari 1 hari bisa 3 jam. Tapi kalau di luar, begitu diserempet sedikit langsung bilang, matamu di mana? Nah ini yang jadi tanda tanya. Mungkin itu orang jauh, orang yang terdekat mungkin suami mulutnya kasar, mertua mulutnya kasar. Kalau respon kita tiap hari produksi kasih, yang keluar apa saudara? Pasti kasih. Tapi yang keluar banyak orang benar, tiap hari doanya berjam-jam, tapi yang keluar gak bisa kasih. Yang keluar caci maki, yang keluar kepahitan, yang keluar kejengkelan, kebencian. Jujur waktu saya dapat perenungan firman ini, saya ditegur Tuhan. Katanya kamu gembala, tiap hari berdoa, tiap hari baca firman. Tapi disinggung sedikit sudah jengkel, muara, panas hati. Tidak cocok saudara. Makanya hari ini pulang dari tempat ini, saudara yang sudah berumah tangga, yuk mulai tahun 2026 jadikan gaya hidup. Bangun rumah tangga itu jangan dengan cekcok. Kalau kita produksi kasih tiap hari harus cocok. Bukan hanya hubungan suami istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua. Coba kita meneliti, kalau kita tiap hari ketemu sumber kasih, yang keluar pasti kasih. Nah kita lihat ayatnya terlebih dahulu ya. Hari ini gak usah takut dengan yang namanya orang jahat. Karena hari-hari ini banyak orang bilang gini, Bu Eli sekarang ini masa makin jahat, makin jahat. Teman itu ya, saya lagi dapat kabar ada teman saya yang uangnya dibawa ratusan M sama teman baiknya. Saudara lihat ya, saudara hari-hari ini kita itu nggak bisa lihat loh yang namanya teman ya. Makanya kemarin ada orang konseling, Bu, ada orang mau pinjem teman baik saya, pinjem uang kira-kira 400 juta atau berapa. Dia gadein emasnya. Bu Eli kira-kira saya boleh enggak ya minjemin. Saya cuman bilang gini, kalau kamu berdoa dan kamu punya damai sejahtera dan nilai yang dibawa dikasih ke kamu itu sejumlah yang dia pinjam, kamu jangan kasih dia bunga. Karena dia sudah susah. Kalau kamu masih tambah dia bunga berarti kamu enggak tulus. Kalau mau bantu ya sudah, itu ambil emasnya, kamu kasih sudah. Tapi jangan pernah menuntut lagi bunga. Karena orang sudah susah. Kalau orang sudah kepepet hari ini, lebih baik kita bantu dia tulus. Nah kita lihat bagaimana hari-hari ini orang jahat. Saudara enggak perlu takut. Ini ayat sekilas kita baca di Mazmur 37 ayat 9 dan 34 ya. Kalau hari-hari ini kita menghadapi orang jahat, kita ini benar-benar hari-hari ini harus bisa mempraktekkan kasih. Ini waktunya. Kita setiap hari terima kasih, nanti terima tapi enggak pernah nyalurin. Gimana saudara? Tiap hari terima kasih dari Tuhan. Nah ini waktunya di masa yang makin jahat, Tuhan mau setiap kita dilihat kualitasnya. Kalau orang penuh kasih, hari ini enggak akan pelit untuk mengampuni. Enggak akan pelit untuk berkata maaf. Mumpung momen Natal ini ya, siapa yang di sini lagi marah sama mertuanya? Enggak ada yang ngaku pasti ya, enggak ada yang ngaku ya. Siapa yang lagi jengkel sama ipar, teman baik ya, suami, istri semua. Hari ini waktunya. Makanya saya ngomong sama beberapa orang jemaat termasuk pengerja saya, yuk akhir tahun itu biasanya kalau perusahaan bagi-bagi bonus. Tuhan juga loh akhir tahun tuh evaluasi. Saya kalau sudah mau akhir tahun saya evaluasi hati. Karena Tuhan melihat
hati. Berkat akhir tahun, awal tahun, jangan sampai itu hilang karena kita mengeraskan hati. Saya biasanya kalau akhir tahun saya bilang, Tuhan ingatin saya. Siapa-siapa yang perlu saya samperin untuk rekonsiliasi karena mungkin pernah dengar omongan saya yang tidak enak hati atau Tuhan banyak ingatkan. Dan saya juga akan samperin orang itu. Enggak peduli respon dia mau terima atau enggak. Tapi yang penting ketika saya melakukan bagian saya, Tuhan pasti kasih berkatnya buat hidup saya. Amin. Saudara, hari ini beresin hati lewat firman ini. Kalau Roh Kudus nanti doa, ingatin nama orang itu muncul wajahnya. Saudara ingat, berarti saudara harus segera berdamai. Mertua nanti pulang beliin kue yang mahal, jangan yang diskonan 50%, enggak sopan ya. Kalau mau memberi jangan hitung-hitungan, yang tulus. Yuk kita lihat Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara percaya ayat ini ketika saya baca, Tuhan seperti mengingatkan saya. Tuhan bilang gini, kamu ketika disakiti Eli, kamu jangan ikut berbuat jahat. Jangan sakit hati, jangan kepahitan, jangan simpan dendam marah dalam hatimu. Karena ketika engkau nyimpan sampah dalam hatimu, aku melihat hatimu, engkau adalah orang yang sama-sama berdosa. Apa bedanya? Engkau dengan wanita yang merusak rumah tanggamu kalau engkau gak bisa jaga hati. Dia dosa dalam hal merebut suamimu, tapi engkau berdosa di hadapanku karena engkau tidak bisa menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga engkau tidak memancarkan kehidupanku, tapi engkau memancarkan kehidupan karakter iblis. Hari itu Tuhan sadarkan saya, jangan merasa sok suci. Kalau kamu gak bisa menjaga hatimu dan kau terus menaruh sakit hati karena memang ada alasan sakit hati karena dia merusak rumah tanggamu. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, kalau engkau gak bisa menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, engkau dan wanita itu apa bedanya? Sama-sama jadi orang yang berdosa di hadapanku. Alangkah jauh lebih baik Tuhan berkata, nantikan pembalasanku, nantikan pembelaanku. Enggak perlu engkau membalas dengan sakit hati, caci maki, marah, dendam. Tapi engkau nantikan pembalasanku dan Tuhan berkata, tetap ikuti jalanku. Kalau sakit hati bukan jalanku, jangan lakukan. Kalau itu marah, jengkel, memang ada alasan dia menyakiti hidupmu, tapi itu jangan dilakukan karena engkau harus ikuti jalanku. Dan ketika engkau menantikan aku, engkau melepaskan pengampunan, engkau tetap memberikan yang terbaik buat orang-orang yang menyakiti hidupmu, maka janjiku, aku akan mengangkat engkau mewarisi negeri. Waduh, jujur kalau saya enggak dengar firman Tuhan, tahun-tahun awal saya sakit hati, enggak akan diangkat jadi hamba Tuhan saya hari ini. Saya enggak akan lihat banyak pintu. Saudara percaya tahun depan masa yang makin sulit akan terjadi. Dan yang saya tangkap pesan Tuhan, Tuhan melihat hati. Bagaimanapun hebatnya orang, mau hebat seperti apapun, mau khotbah pinter, mau sukses secara pengusaha, mau hari ini bisa punya profesor dan sebagainya. Kalau orang tidak bisa menjaga hati, saya percaya promosi Tuhan itu pasti dimulai dari hati. Makanya ada hati yang hancur gak dipandang hina. Hati yang terbuka, hati yang mengakui pelanggaran, hati yang bisa memaafkan. Itu selalu mendapat pemandangan Tuhan untuk dipromosikan. Saudara percaya tahun depan masa sulit sedang terjadi. Tapi kita masuk tahun depan kita juga harus tetap menjaga hati. Amin. Saudara mau diangkat Tuhan, saudara mau melihat warisan negeri orang lain susah, saudara akan diangkat Tuhan ketika satu kata kunci. Tetap nantikan Tuhan dan ikuti jalannya terutama untuk urusan menjaga hati.
Jangan banyak simpan sampah hati. Semakin banyak engkau disakiti, semakin hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semakin banyak warisan negeri dan promosi yang akan Tuhan sediakan. Amin. Nah, kita lihat 3 hal hari ini. Yuk, bagaimana kasih yang memberi tanpa syarat. Yuk kita lihat PowerPoint-nya. Yang pertama, kasih yang memberi sampai merasa sakit atau menderita. Orang bisa mengampuni, memberi tanpa menerima balasannya. Saya mungkin orang bertanya, Bu, gimana caranya bisa bertahan 15 tahun? Ibu memberi pengampunan, tapi ibu disakiti, gimana caranya? Kenapa saya melakukan ini tulus? Karena saya belajar firman. Memang waktu kita mengampuni tetap balasannya tidak baik, itu sakitnya di sana sini. Tapi kasih yang memberi itu sampai merasa sakit atau menderita. Karena Tuhan juga sampai mati di kayu salib mengasihi saudara dan saya waktu kita masih berdosa. Kita belum disuruh mati kan buat ngampuni suami, ayo kita cuma disuruh ngampuni, belum sampai mati. Belum sampai mati buat suami untuk mengampuni, tapi kita sudah berkata, harga diri, sorry. Bukan pembantu Bu Eli, saya dinikahi ini, dulu saya primadona Bu Eli. Ada seorang ibu yang seperti itu. Bu, dulu ya Bu, saya itu primadonanya sekolah. Suami saya itu Bu ngemis cinta sama saya. Setelah saya didapatkan kurang ajar Bu. Habis manis sepadi buang Bu Eli. Kurang ajar, enggak ingat dulu kejar-kejar saya. Terus saya cuma bilang, Bu, ibu ini jangan terus hidup dalam harga diri. Karena ketika ibu terus melihat masa lalu, ibu adalah orang yang sombong. Siapa kita? Tuhan aja, Tuhan yang pemilik langit bumi, yang segalanya mau loh ngampuni manusia yang berdosa termasuk ibu. Lah kita ini siapa? Kita ini bukan penguasa, kita bukan Tuhan, tapi kita ini hamba yang sudah dibayar lunas, tapi kita ini disuruh mengampuni, kita menolak. Padahal kita tahu bahwa hukum yang terbesar itu 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Ini yang paling penting aja ibu gak bisa lakuin, apalagi perintah Tuhan yang lain-lainnya. Kalau yang terpenting aja ibu abaikan, saya percaya hati-hati iblis sedang menjerat ibu. Untung ibu ini taat saudara. Untung ibu ini membuka hatinya, tiap kali telepon saya marahi dia. Dia nangis, dia berkata saya marahi, saya maki dia, saya waktu itu keras. Saya bilang ini, Bu, kalau kamu gak mau berubah secara hati, ibu jangan telepon saya. Saya gak bisa konselingi ibu, karena apa yang saya jadi dasar untuk saya bisa nasihati ibu, itu dasarnya tetap kasih. Selama ibu gak membuka hati buat kasih Tuhan bekerja, ibu jangan konseling. Singkat cerita dia terus taat, ya memang tidak gampang penderitaannya, saya tahu suaminya dalam tanda kutip keterlaluan. Tapi yang membuat saya bangga ketaatan ibu ini, saudara tahu. Berapa kali saya ketemu dia dan suaminya, sekarang suami istri sudah dipulihkan, dua-dua melayani Tuhan. Sama seperti Pak Ponti yang punya istri dari seberang, ya ini juga suaminya itu tidak kenal Tuhan Yesus, tapi suaminya itu agama kayak orang dari Cina itu nenek moyangnya dari Cina ya. Jadi dia itu percaya kebudayaan nenek moyangnya itu tinggi. Tapi puji Tuhan, saya ketemu dia makan beberapa kali. Suaminya sekarang sudah bisa sharing firman. Suaminya sekarang sudah pelayanan. Lihat, kuasa Tuhan tuh nggak pernah tertutup. Asal kita benar-benar mau buka hati, pasti Tuhan akan memberikan promosi. Yang namanya warisan negeri itu pasti ada upah yang luar biasa. Yang kedua, kasih yang memberi tanpa menuntut balasan. Tuhan juga rela mati buat kita, ya, tanpa menuntut apapun.
Jangan sampai istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, menantu mengasihi mertua, mertua mengasihi menantu. Itu ada hitungan untung ruginya. Kalau dia tidak bisa balas baik selama 5 tahun cukup. Setelah 5 tahun selesai. Itu namanya masih banyak menuntut. Yang ketiga, kasih yang memberi tanpa batasan. Ya, saudara percaya hari ini Tuhan juga tidak beri batasan kapan waktu. Kapanpun saudara mau datang sama Tuhan untuk meminta pengampunan, meminta kasih Tuhan. Tuhan itu dengan limpahnya memberi. Tapi betapa kita hari ini mau terima pengampunan orang, ya. Tuh, orang itu masih hitung-hitungan. Saya pernah kesaksian kan, ada seorang yang pernah satu kali makan sama saya. Mungkin saudara sudah dengar beberapa kali saya khotbahkan. Ini yang membuat luar biasanya. Ada seorang yang waktu itu makan, dia bilang gini, Bu, kami berempat, ini keluarga, hari ini kami berempat anaknya mama ini diberkati Tuhan luar biasa. Punya menantu mama yang luar biasa, pekerjaan kami semua anak-anak itu diberkati Tuhan luar biasa. Ibu tahu kenapa kami semua ini bisa sukses? Karena salah satunya mama sudah bayar harga. Mama ini benar-benar praktek mengasihi tanpa batasan, tanpa syarat. Bahkan mama selalu memberi kasih buat papa. Singkat cerita, dia cerita papanya itu seorang yang nakal, ya, nakal tanda kutip. Suka ganti-ganti wanita, sampai suatu kali papanya itu melihara seorang wanita dan meninggalkan mama dengan 4 anak. Jadi 4 anak ditinggal, mama kerja, mama tidak pernah kenal lelah, mama tidak pernah benci sama papa. Bahkan anak-anak itu selalu dikatakan bahwa engkau nggak boleh sakit hati sama papa. Singkat cerita, hari itu ketika kami sudah selesai sekolah semua, Tuhan berikan yang terbaik. Apa yang dikerjakan mama bisa sukses, bisa membuat anak-anak sekolah semua lulus. Bahkan kami menikah, jodohnya dipersiapkan Tuhan yang baik. Jodoh baik, pekerjaan baik, sehingga kami berempat sekarang sukses. Dan yang luar biasanya mama punya hati yang paling luar biasa. Dia cerita suatu kali di depan rumah mama, ya, dikembalikan seorang yang stroke, yaitu papanya, ya. Suaminya dikembalikan sama wanita yang rebut rumah tangganya dalam keadaan stroke, sudah tidak berdaya. Jadi dikembalikan sama dealer utamanya, ya. Subdealer angkat tangan karena stroke. Jadi waktu enak subdealer mau, tapi waktu stroke kembalilah ke dealer utama, terima, serah terima. Tapi yang luar biasa hati mama. Kita berempat berpikir kalau mama sudah tidak setuju, kita akan bawa papa ke panti jompo. Tapi jawaban mama, sediakan kamar yang terbaik, disediakan suster, obat-obatan yang terbaik. Sampai hari meninggalnya papa, mama memberi yang terbaik. Wow. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang arti kasih, memberi tanpa menuntut apapun. Walaupun kalau ingat, waktu enak, ditinggal begitu aja, racun sudah. Mumpung stroke ditaboki dulu aja. Mungkin enggak usah diracun saudara, ya. Begitu mau minta makan, lapar. Mungkin ini, lapar. Lapar, gampar, pok. Nggak usah kasih makan lo, pembalasan bertahun-tahun lo, itu nggak gampang lo, mulai anak kecil sampai besar, setelah menderita baru ingat dealer utama lah ini. Jujur kalau kita nggak punya kasih saudara, mungkin itu jadi bahan gamparan saudara. Mungkin begitu teriak lapar, dibiarin aja, dikunci kamarnya. Tapi seorang istri yang baik itu selalu diperhitungkan Tuhan. Makanya benar firman, diangkat mewarisi negeri. Mewarisi itu berarti kata-kata warisan sampai anak cucu. Makanya anak-anaknya itu diperhitungkan, jodoh lancar, usaha lancar. Kenapa? Karena ada satu orang penolong yang berdiri memberi kasih tanpa syarat. Lah kita hari ini, siapa yang hari ini
Jujur, kalau ada alat pendeteksi hati, pasti saya percaya bunyi semua. Walaupun tadi datangnya pakai baju merah, cetar, ya ketemu Bu Esther mungkin shalom, shalom, shalom. Tapi hatinya kurang ajar. Jujur, hari ini Tuhan tuh lihat hati. Kalau saudara kepingin lihat promosi tahun depan, masa sukar, ambil kesempatan emas pesan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan terus jaga duit. Yang dijaga segala kewaspadaan. Jaga suami, cek WA-nya. Tidak perlu saudara. Hari ini jaga hatimu. Dalam segala hal di masa yang makin jahat. Yuk kita lihat. Kasih yang memberi sampai merasa sakit. Matius 5 ayat 46. Sampai 47 kita baca ya. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah apa saudara? Buka firman-Nya terlebih dahulu supaya kita pulang dari tempat ini. Saudara tangkap pesan Tuhan. Supaya nanti di tahun-tahun yang akan datang engkau memberkati anak cucumu termasuk hidupmu dan sekeluargamu itu dengan menjaga hati. Jangan izinkan sampah hati, sakit hati, kemarahan itu tinggal dalam hati kita. Saya kalau disakiti orang sakit normal, namanya daging dicubit masih bisa teriak. Tapi saya enggak pernah membiarkan itu lebih dari 1 jam. Saya terus cepat menjaga hati, saya langsung kalau saya enggak kuat marah, saya cuma bilang gini, Tuhan aku enggak mau iblis bisa mempengaruhi hidup saya. Saya tahu musuh saya bukan orang yang menfitnah saya, tapi musuh saya adalah iblis yang lagi pakai orang yang menfitnah saya untuk melemahkan saya, untuk supaya saya mengotori hati. Tapi hari itu saya sadar, saya cepat berkata, saya mengampuni. Setelah itu saya tidak mau ingat. Kemudian besok ketemu orangnya, saya tetap sapa dia, saya tetap memberikan dia apresiasi, saya tidak pernah menyimpan kemarahan. Kenapa? Karena saya tahu musuh saya bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Saya harus mampu melawan triknya iblis, supaya saya tidak hari itu kehilangan berkat-berkatnya Tuhan. Makanya firman berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Ibu-ibu kalau cinta sama suami yang transfer berhasilnya tepat waktu, tidak ada upah. Ya sudah tiap bulan, kalau setiap hari, setiap bulanmu misalnya, saudara terima 10 juta dari suami, ya itu sudah upahmu. Tapi waktu engkau mengasihi suami yang gak bisa transfer berhasilnya lancar, tersendat-sendat, tapi engkau tetap mengambil keputusan mengasihi, maka upahmu akan datang dari Tuhan. Upahnya lebih dari 10 juta. Kenapa? Karena waktu kita berkata, Tuhan suka-sukanya Tuhan. Mau apa aku hari ini tetap ngampuni, maka Tuhan akan mengembalikan itu. Suka-sukaku juga akan memberkati hidupmu. Bayangin kalau surga suka-sukanya memberkati saudara. Kenapa? Karena saudara tiap hari mendatangkan sukacitanya Tuhan. Orang taat itu mendatangkan sukacitanya Tuhan loh. Jangan berpikir ketika engkau disakiti, engkau ngampuni sesuatu sukacita surga, sukacitanya Tuhan itu luar biasa. Saya bisa bayangin waktu seseorang disakiti tiap hari, ditindas, haknya dicuri, tapi dia tetap berkata, Tuhan aku mengasihi limited edition ini Tuhan. Aku tetap mengasihi dia Tuhan, tak masain yang enak-enak. Walaupun setelah masak tetap dicacat, makan apa ini tidak enak. Saudara tetap bilang gini, ya aku tetap mengasihi. Kenapa? Karena aku melakukan ini untuk Tuhan. Wow, saya percaya Tuhan di surga kelebak-kelebak saudara. Tuhan pasti kelebak-kelebak, aduh rela sakit buat aku. Malaikat perintahkan ini tuh berkat-berkat buat orang-orang yang rela jadi keset buat aku. Itu kata kunci. Saya gak pernah mau kehilangan. Saya tahu waktu saya disakiti, saya bukan mikir sakitnya di sana sini. Waktu saya disakiti selalu saya ngomong sama Tuhan, berkat besar pasti terjadi.
Waktu saya bisa mengampuni, surga sukacita, surga akan kirim berkat atas hidup saya. Wow. Amin, saudara. Berikutnya, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ternyata hari ini berbuat baik, memberi salam, itu dalam perhitungannya Tuhan. Makanya kalau nanti pulang ketemu musuh di mall, jangan buang muka. Sudah samperin aja, sapa. Nanti pulang ketemu mertua yang jengkelin, jangan didorong ya. Saudara sapa. Bila perlu, Ma, tadi makan apa? Mungkin balasannya enggak baik. Enggak usah tanya kamu mau makan apa, aku mau makan apa, kayak bukan urusanmu. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kalau sudah dijawab seperti itu bilang gini, emangnya gua kepentingan apa? Nggak tanya juga, nggak paten aku. Nah ini sering kali kita lebih terpancing emosi ketika kita merasa sudah dibaiki kok kurang ajar. Lah kalau baik terus kurang ajar, Bu, daji keset, Bu, keset, enggak apa-apa. Kesetnya Tuhan akan diangkat mewarisi negeri, terima upah yang unlimited. Makanya hari ini jangan dibodoh-bodohin sama iblis. Kalau iblis ngingatin wajah musuhmu yang makin gemuk segar, hidupmu menderita, dia segar gemuk, ketawa-ketawa, enggak apa-apa. Jangan panas hati, jangan lihat gini kok enak ya dia yang jahat, awas. Nah ini kita jadi orang jahat juga. Tapi waktu kita melihat musuh kita enak, sudahlah. Bagian kita setiap hari mendoakan, memberkati dia. Selebihnya pembalasan, penghakiman, pembelaan itu haknya Tuhan. Kita tidak berhak mencuri haknya Tuhan. Kalau kita mengambil haknya Tuhan, kita juga orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Buka PowerPoint-nya, bagaimana kasih yang memberi sampai merasa sakit atau menderita. Memberi kasih dan pengampunan saat disakiti. Memberi salam buat kita yang dicuekin sudah. Nanti kalau suamimu dikasih omongan, dipuji-puji, dicuekin, sudah enggak usah sakit hati. Ingat, lakukan itu buat Tuhan. Jadi kalau buat Tuhan kita pasti memberi yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah terima yang terbaik. Kalau kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan, jangan memberi ampas. Seringkali kita nuntut Tuhan beri yang terbaik, tapi kita berikan ampas. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah tahan-tahan. Kalau mau bisa ngomong maaf walaupun saudara enggak salah, saya lakukan itu saudara. Walaupun salah enggak salah, hari ini saya tetap merasa bahwa memberi kata sapaan terlebih dahulu enggak ada salahnya. Karena memang orang kalau sudah terima kasih itu cenderung memberi, enggak usah banyak menuntut. Bu, disapa pun dicuekin enggak apa-apa, diplengosin enggak apa-apa. Saya percaya orang yang bisa tulus hatinya Tuhan melihat hati. Berikutnya, memberi kebaikan saat diperlakukan jahat. Ini yang perlu kita lakukan. Sudah mulai sekarang ramah ya. Hendaklah berdamai dengan setiap orang. Kalau ada gesekan cepet-cepet cocok. Suami istri jangan sampai ke bawah tidur. Satu lihat kiri, satu lihat kanan, pantat dan pantat yang ketemu. Ya, itu enggak boleh. Hari ini lakukan yang terbaik. Karena kita ini adalah anak Tuhan yang penuh kasih loh. Tuhan itu bukan hanya kasih. Tapi Tuhan itu pribadi yang penuh kasih. Berarti dalam hidup kita ini produksi penuh kasih tiap hari. Berikutnya yang kedua. Bagaimana hari ini kasih yang memberi tanpa menuntut balas. Lukas 15 ayat 22. Ini perumpamaan anak yang terhilang. Yang sudah menghabiskan harta bapaknya. Yang keterlaluan kelewatan. Ya, seringkali kita nggak bisa memberi kasih pengampunan buat orang-orang yang keterlaluan sama kita. Seringkali kita berkata, Bu, nggak bisa. Saya punya jemaat yang sudah meninggal.
karena kepahitan sama mertuanya. Parah saudara. Waktu meninggal itu usia 37 kalau enggak salah. Itu pahit sama mertuanya. Tiap kali kalau saya beritahu, ayo ngampuni, enggak bisa Bu Eli. Saya bisa mendoakan dia baik, tapi untuk urusan saya mengampuni, saya tunggu batas waktu. Saya kasih waktu Bu Eli, itu terlalu pahit, apalagi kata-katanya pahit ya. Sehingga ketika dia pahit, dia nggak bisa ngampuni, saya juga nggak bisa paksa hidupnya untuk ikut apa yang saya mau. Hari itu benar-benar terjadi, yang namanya kepahitan, pahitnya luar biasa, langsung kanker stadium akhir. Kanker stadium akhir yang namanya menantunya ya mati duluan, mertuanya sampai hari ini masih sehat segar loh saudara. Saudara sakit hati sama orang enggak tahu kok saudara sakit, dia tetap happy, dia enggak merasa. Justru makin lihat saudara sakit hati dia makin senang. Coba sekarang kalau disakiti hati saudara makin ketawa-ketawa. Disakiti hati saudara tetap baik. Jujur. Kita hari ini semakin sakit hati, iblis semakin disenangkan. Saudara nanti orang kalau sakit hati pasti cepat mati. Tidak ada rumusnya orang sakit hati itu bisa panjang umur. Karena orang sakit hati pasti sulit tidur. Sulit berkatmu tercurah. Hidupmu pasti susah. Kalau sudah susah tidur, susah ngalami hari-hari penuh damai sejahtera. Yang ada pasti cepat mati. Makanya hari ini daripada cepat mati tidak enak ya. Misalnya saudara jadi orang Kristen datang di rumah di jasa. Orang pasti ngomong gini, ini loh orang Kristen tapi mati gara-gara sakit hati. Loh tidak enak saudara. Dengar di kuping tidak enak. Ya kalau mati martir masih oke. Tangkap saudara. Tapi kalau mati karena sakit hati, poinnya Tuhan di mana? Jauh lebih baik hari ini kita masih disakiti. Orang bilang gini, ini loh orang hebat. Disakiti 15 tahun, 16 tahun, yang 2 blek loh. Saya sering diomong orang. Ini loh wajahnya Bu Eli, lihat tuh wajahnya. Tidak pernah yang namanya wajah kepahitan, wajahnya ya ketawa. Diberitahu apa-apa aja, jawabannya gini, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada kata kutuk. Walaupun orang menyampaikan sesuatu yang membuat saya panas, saya nggak pernah ngomong, ya sudah, biarin, memang dia kualat biar kapok. Enggak, saya cuma bilang puji Tuhan, haleluya, tidak apa-apa. Orang disakiti hati itu berkat kok buat saya. Ketika saya ngomong berkat beneran enggak? Enggak cepat mati saudara. Malah disakiti bertahun-tahun berkat saya melimpah. Promosi Tuhan malah terjadi, saya harus jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Kalau saya tanpa Kristus disakiti hati bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Yang ada kanker saudara. Kalau enggak kanker ya ke rumah sakit jiwa. Aduh enggak enak orang Kristen ke rumah sakit jiwa. Karena disakiti hati, kan enggak enak saudara. Lebih baik mana? Disakiti hati, tapi waktu sakit hati terjadi, dia responnya benar. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa, mengobati hati-hati ibu yang terluka. Oh, tepuk tangan buat kemuliaan nama. Nah ini yang bawa nama Tuhan dipermuliakan saudara. Kalau sakit hati kemudian mati, enggak ada kemuliaan Tuhan. Iblis yang senang. Memang targetnya iblis kan mencuri, membunuh, membinasakan kita. Berikutnya yuk kita lihat. Lukas 15 ayat 22. Satu poin lagi kita selesai. Tetapi ayah itu berkata, lihat ya begitu anak yang terhilang ini sudah kelewatan. Kembali kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan respon? Lekaslah bawa kemari jubah apa saudara? Yang terbaik. Jujur ayo saudara kalau hari ini saudara disakiti bertahun-tahun. Lihat musuhmu stroke kanker pasti saudara bilang gini. Oh kapok syukur. Biar kamu merasakan apa yang aku rasain kapok. Kita pasti beria-ria. Jujur banyak orang yang hari-hari ini jarang yang bisa memberi yang terbaik. Kalau kita tahu yang menyakiti kita sakit kanker, ya samperin, datangi di rumah sakit, di rumah doakan dia.
Itu yang benar, bukannya berdoa, Tuhan terima kasih pembalasanmu Tuhan tepat waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau membela hidupku. Hari ini orang yang nyakiti saya kena kanker Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu namanya saudara jadi orang yang gagal dilihat hati. Jujur, kalau orang penuh kasih, waktu lihat musuhmu sakit, kita pasti punya belas kasihan. Dan kita pasti beri yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hari ini 3 hal, yuk kita lihat 1 poin kita selesai. Yang pertama, memberi terbaik sekalipun sudah merugikan dan menghabiskan. Kalau hari ini kau dapat suami yang sudah enggak kasih uang, ya enggak pulang. Suatu kali dia pulang walaupun dalam keadaan bangkrut, ya amit-amit gitu ya. Biasanya ibu-ibu amit-amit gitu ya. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan cuma mau lihat respon hatimu. Sebenarnya kalau saya belajar kasus dari ibu yang dikembalikan suaminya stroke, itu ujian hati terbesar loh buat ibu ini. Begitu ibu ini gagal 2/3 perjalanannya, upahnya hilang sampai keturunan. Tapi waktu responnya positif, berkat Tuhan terbesar akan terjadi ketika lulus ujian hati di masa-masa yang paling sulit, saudara. Masa sulit, saya percaya kalau ibu ini tidak bisa ngambil keputusan untuk dia ngampuni, dia kirim suaminya ke panti jompo. Semua 2/3 perjalanan ibu ini untuk bertahan dengan kasih, gagal saudara. Tapi waktu kita tulus, Tuhan juga tulus dengan segenap hati akan memberi yang terbaik buat kita yang mau mengampuni, mengasihi tulus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, memberi terbaik sekalipun hari ini sudah menyakiti, ya, rugi, menghabiskan, nyakiti lagi, berikan yang terbaik. Jangan pernah tahan pengampunan. Yang ketiga, memberi terbaik sekalipun sudah tidak ada gunanya. Ya, mungkin suamimu stroke hari ini, bangkrut dan sebagainya, mungkin itu sudah tidak ada gunanya. Jangan ketika sudah tidak ada gunanya, saudara tukar tambah, enggak boleh ya. Saudara tetap pertahankan milik. Loh Bu, ini dulu milik berharga lah, sekarang kan sudah stroke, bangkrut, enggak ada value-nya, enggak. Tapi Tuhan melihat hati. Justru waktu kita menerima yang sesuatu yang hari ini tidak berharga. Saudara mau terima apa adanya karena kita mengasihi Tuhan. Maka percayalah Tuhan pasti berikan juga bonus-bonus yang terbaik sampai anak cucu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, nah ayat yang paling disukai terakhir. Ya, kasih memberi tanpa batas. Bagaimana Lukas 15 ayat 21. Apa yang dilakukan anak waktu anak itu kembali, ya ini lanjutannya. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dan bapaknya benar-benar menyambut dengan memberi yang terbaik. Buka PowerPoint-nya, pemain musik boleh maju ke depan, saya sudah selesai. Yang pertama, kalau kita mau kasih itu memberi tanpa syarat, ini yang kita lakukan. Mengampuni itu enggak usah lihat kesalahan orang di masa lalu. Saudara, mengampuni titik. Karena kita mengasihi Tuhan. Enggak usah bilang gini, ya aku mau mengampuni. Tapi dulu Bu, dulu gini. Dulu itu dia itu seperti ini, dulu itu seperti ini. Enggak. Bapak yang baik menerima anak yang terhilang. Mengampuni titik, langsung diberi yang terbaik. Enggak perlu diingat-ingat kurang ajar dulu anak, kurang ajar, durhaka. Enggak. Yang kedua, kalau kita menerima semua kelemahan dan kekurangannya, sudah. Begitu suami kita hari ini atau mertua kita masih bermasalah, kita belajar mengampuni, menerima semua kelemahan dan kekurangannya. Sekalipun kita sudah baik, tapi kelemahan kekurangannya terus terjadi. Terus kita dicaci maki, terus kita dimaki-maki, dikatai menantu yang bodoh, yang enggak tahu diri. Padahal Bu Eli, tiap hari saya sudah baik Bu Eli, sudah baik, sudah. Enggak usah lihat masa lalu, enggak usah
lihat yang namanya kekurangannya, terima apa adanya. Sekalipun kita sudah memberi tiap hari. Yang ketiga, kita mengampuni tanpa penghakiman dan penghukuman. Tidak usah hari ini kalau terima kita ya, menerima seseorang, memberi kasih, kita ini dengan penghakiman dan penghukuman. Enggak, Tuhan tidak pernah memberikan penghakiman, penghukuman. Tapi Dia terima saudara apa adanya. Makanya mengasihi itu tanpa batasan. Ya, dari 3 hal ini kita percaya, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Taruh ini kasih di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa saudara? Kasih sampai merasa sakit. Ya, yang kedua kasih yang memberi tanpa menuntut balasan. Karena balasannya nanti pasti dari Tuhan. Tidak peduli hari ini kau sudah baik berapa kali, tapi tetap berapa kali diperlakukan tidak baik, tetaplah memberi. Yang ketiga, kasih yang memberi tanpa batasan. Itulah kasihnya Tuhan. Saudara mau pulang dari tempat ini mempraktekkan kasih, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan kebencian terus tinggal. Marah tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Karena tiap hari ketika saudara tidak bisa beres hatimu, berkatmu itu akan terhalang. Karena Tuhan saya percaya ya memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau waktu tidur dilihat hatimu ada alat pendeteksi hati bunyi tit, nanti berkat Tuhan dilewati saudara. Tapi waktu saudara tidur, makanya kalau sebelum tidur beres-beres hati. Tuhan, aku mau ngampuni si A, si B, si C. Walaupun kelewatan Tuhan. Ya, walaupun keterlaluan enggak apa-apa. Aku tahu kok musuhku bukan si A, si B, si C. Tapi musuhku hari ini adalah roh-roh jahat yang berusaha untuk mencuri berkat Tuhan dalam hidupku. Yang berusaha untuk membuat aku bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Saya percaya tahun depan nanti akan banyak kesaksian di tempat ini. Ya, kenapa? Bu, berkat Tuhan itu melimpah, ternyata kata kunci passwordnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kasih yang memberi tanpa menerima. Saya mau berdoa nanti ya. Saya percaya siapa yang mau pingin dapat bonus akhir tahun ya. Kita akan berdoa. Kita buka hati kita. Saya percaya jangan sampai berkat akhir tahun, awal tahun ya terhalang karena saudara keraskan hati gak mau ngampuni. Hari ini firman ini buat teguran buat saudara dan saya. Pulang dari tempat ini bereskan semuanya. Supaya berkat Tuhan, promosi, diangkat, diwarisi negeri tahun depan akan terjadi buat saudara dan saya. Yuk kita mau nyanyi lagu buka hati. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Mari angkat tanganmu, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Lagi angkat tanganmu, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih
Yesus mengalir dalamku. Rasakan kasih Tuhan. Seperti sungai Kasih yang Tuhan tak selalu pernah melimpah dalam hidup kering. saudara dan saya. Maukah engkau memberi kasih yang berlimpah itu buat orang-orang yang menyakiti hidupmu, yang membuat engkau hidup susah hari-hari ini? Maukah engkau menyalurkan kasih itu? Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memperban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik boleh mengalun. Momen Natal ini mengingatkan betapa besar kasih Bapa kepada saudara dan saya. Bahkan pujian ini berkata kasih Yesus mengalir dalam hidup saudara. Seperti sungai yang gak pernah kering. Itu artinya kasih Tuhan tuh gak pernah berhenti saudara. Walaupun kau menyakiti Tuhan berkali-kali, engkau mungkin hari ini hidup di dalam jauh dari Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah berhenti. Maukah siang ini Tuhan berkata, alirkan kasih-Ku yang gak pernah berhenti. Buat orang-orang yang menyakiti hidupmu, yang menfitnah hidupmu, yang hari ini membuat hidupmu susah, yang membuat hari ini hidupmu terpuruk, karena orang-orang ini menyakiti hidupmu, tapi karena kasih-Ku yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupmu, engkau berkata, aku mau Tuhan menyalurkan kasih itu buat orang-orang yang menyakiti hidupku. Percayalah, Tuhan yang akan mengangkat kita semua. Tuhan akan mewarisi negeri, Tuhan akan memberikan warisan buat anak cucu saudara. Hari ini buka kasih-Mu, buka hatimu untuk kasih Tuhan terus mengalir. Orang yang penuh kasih Bapa gak akan pernah bisa hidup berlama-lama untuk hidup dalam kebencian, kepahitan, marah, dendam. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, dia akan menyalurkan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, siang ini firman ini akan jadi rema. Kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan melihat hati. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami gak bisa menyalurkan kasih-Mu yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Seringkali kami masih hitung-hitungan, seringkali kami masih banyak tuntutan, seringkali kami gak bisa terima orang apa adanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami percaya dengan rema firman ini. Kami pulang, kami terima bonus di akhir tahun. Bonus berkat-berkat Tuhan. Karena kami sudah bereskan hati kami di tempat ini. Kami gak mau pulang dengan sampah hati. Kami sudah buang yang namanya sampah kepahitan hati Tuhan. Kami gantikan hati kami dengan kasih Yesus yang gak pernah berhenti untuk mengalir. Terima bonus akhir tahun buat saudara dan keluarga saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau melihat hati yang berkata aku mau ngampuni. Saudara mungkin diingatkan nama-nama orang yang sampai hari ini kau belum bisa mengampuni. Tuhan mau katakan, sebut nama orang itu. Saudara katakan di hadapan Tuhan siang ini, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istri, mungkin itu mertua, mungkin itu ipar. Kami percaya Tuhan, ketika mereka berkata di hadapan-Mu, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Hari ini Tuhan menggantikan apa yang mereka lepas dengan pengampunan dan berkat. Tuhan akan gantikan berkat-Mu di akhir tahun. Terima itu saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata Amin. Tetap berdiri dan Ibu Gembala tetap ada di sini.